Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Astika Dewi dengan NIM B100240447. Di sini saya akan menganalisis likuiditas dan efisiensi kas pada PT AKR Korporindo. Di sini sudah ada data AKR Korporindo dalam satuan miliar di tahun 2022, 2023, dan 2024 untuk menghitung rasio likuiditas selanjutnya. Pada data 2022, memiliki aset lancar 15 miliar 841 juta, liabilitas jangka pendek 11 miliar 280 juta, dan persediaan 3 miliar 51 juta. Dan data 2023 memiliki aset lancar 18 miliar 163 juta, liabilitas jangka pendek 12 miliar 575 juta, dan persediaan 3 miliar 134 juta. Dan data tahun 2024 memiliki aset lancar 20 miliar 998 juta, liabilitas jangka pendek 13 miliar 454 juta, dan persediaan 3 miliar 463 juta. Kita mulai menghitung rasio likuiditas dari data 2022. Current ratio yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek sama dengan 15 miliar 841 juta dibagi 11 miliar 280 juta sama dengan 1,40. Jadi aset lancar mampu menutup kewajiban jangka pendeknya. Lalu quick ratio-nya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek sama dengan 15 miliar 841 juta dikurangi 3 miliar 51 juta dibagi 11 miliar 280 juta sama dengan 1,13. Jadi perusahaan tetap liquid tanpa bergantung pada persediaan. Dan rasio likuiditas di tahun 2023 yaitu current ratio sama dengan 18 miliar 163 juta dibagi 12 miliar 575 juta sama dengan 1,44. Terjadi perbaikan likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek meningkat. Lalu quick rasionya sama dengan 18 miliar 163 dikurangi 3 miliar 134 dibagi 12 miliar 575 juta sama dengan 1,20. Posisi likuiditas semakin kuat dengan peningkatan aset lancar. Lalu rasio likuiditas 2024 yaitu current ratio sama dengan 20 miliar 998 juta dibagi 13 miliar 454 juta sama dengan 1,56. Likuiditas semakin solid, aset lancar lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Lalu quick ratio sama dengan 20 miliar 998 juta dikurangi 3 miliar 463 juta dikurangi 13 miliar 454 juta sama dengan 1,30. Likuiditas sangat baik tanpa ketergantungan pada persediaan. Pada analisis arus kas dari aktivitas operasi PT AKR Korporindo, perusahaan menerima kas dari pelanggan di tahun 2024 senilai 42 miliar 610 juta, pembayaran kas kepada pemasok dan beban usaha senilai 38 miliar 272 juta, sehingga arus kas operasi sebelum lain-lain sebesar 4 miliar 338 juta. Setelah memperhitungkan pembayaran pajak, transaksi keuangan, dan akuisisi persediaan tanah, kas bersih dari aktivitas operasi 2024 tercatat 1 miliar 347 juta, menurun dari tahun 2023. Tetapi arus kas operasi tetap positif sepanjang 2022 hingga 2024, menandakan operasi perusahaan masih mampu menghasilkan kas dan relatif sehat.
Lalu mengidentifikasi kebijakan investasi dan pendanaan. Arus kas investasi mengalami negatif senilai 1.173 juta, mencerminkan aktivitas investasi yang cukup agresif, terutama untuk perolehan aset tetap senilai 1.187 juta, investasi tanah kawasan industri, serta penambahan kapal atau armada. Lalu, arus kas pendanaan juga mengalami negatif senilai 1.470 juta, terutama dipengaruhi oleh pembayaran dividen tunai yang besar, pelunasan utang jangka panjang, dan pembayaran liabilitas sewa. Pendanaan ini bersifat campuran, ditunjukkan oleh penarikan pinjaman jangka panjang baru sebesar 2.700 juta yang digunakan untuk mendukung investasi bersamaan dengan pelunasan utang dan pembagian dividen. Perusahaan ini tidak hanya agresif berinvestasi tetapi juga menjaga keseimbangan antara ekspansi aset, pengelolaan utang, dan kebijakan dividen. Pada penilaian likuiditas PT AKR Korporindo, yaitu yang pertama, current ratio meningkat dari 1,44 di tahun 2023 menjadi 1,56 di tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan quick ratio tetap di atas 1, menunjukkan likuiditas memadai tanpa bergantung persediaan. Yang kedua, likuiditas perusahaan relatif sehat, namun penurunan arus kas operasi di tahun 2024 menjadi sinyal kewaspadaan untuk kedepannya. Lalu untuk tanda-tanda masalah kas pada perusahaan, yaitu yang pertama, penurunan arus kas operasi 2024 sebesar 62% berpotensi menekan likuiditas jika tetap dilanjutkan. Yang kedua, pembayaran dividen dan pelunasan utang yang besar saat kas operasi melemah dapat meningkatkan tekanan kas. Untuk saran dan perbaikan manajemen kas pada perusahaan, yaitu yang pertama, perjelas klasifikasi arus kas pembelian tanah sebagai aktivitas investasi agar kinerja operasi lebih akurat. Yang kedua, percepat penagihan piutang untuk memperkuat kas operasi. Yang ketiga, kelola timing capex dan dividen, terutama saat kas operasi melemah. Kesimpulannya yaitu perusahaan menunjukkan kondisi keuangan dan likuiditas yang relatif sehat, tercermin dari rasio likuiditas yang konsisten di atas 1 dan arus kas operasi yang tetap positif. Namun, penurunan signifikan arus kas operasi di tahun 2024 mengindikasikan adanya tekanan kas jangka pendek yang perlu diantisipasi, sehingga perusahaan perlu memperkuat pengelolaan kas, meningkatkan efektivitas penagihan, serta menyeimbangkan kebijakan investasi, pendanaan, dan dividen agar keberlanjutan kinerja keuangan tetap terjaga.